Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk bro-bro yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja ya bro subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Karena brother, setiap harinya itu kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, yuk mari kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Well brother, informasi pertama ini datangnya dari supporter dari PSG yang sudah menggelar demo untuk Messi dan juga Neymar. Kira-kira apa yang terjadi nih? Kenapa untuk Neymar sama Messi di demo oleh fansnya PSG? PSG menyatakan mereka mengecam tindakan sebagian supporternya yang menggelar aksi demo yang ditujukan kepada Lionel Messi dan juga Neymar. Aksi demo tersebut digelar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kemarin. Ratusan supporter Ultras berkumpul di halaman markas besar Paris Saint-Germain. Mereka mengutarakan rasa kekecewaan mereka kepada Messi sebab tersebar kabar bahwa La Pulga tidak akan memperpanjang masa kerjanya di Parc des Princes. Mereka kemudian meneriakkan chants yang bernada ofensif kepada Messi. Selain itu mereka juga menyinggol Neymar plus Marco Verratti. Tidak hanya itu saja, melansir dari Independent, sekelompok penggemar rupanya menggelar demonstrasi di depan rumahnya Neymar pada hari Rabu tanggal 3 Mei waktu setempat. Dalam tuntutannya, fans mendesak Neymar untuk cabut dari klub sesegera mungkin. Video aksi demo supporter di depan rumah Neymar juga beredar luas di media sosial. Terlihat beberapa supporter beramai-ramai menggeruduk rumahnya Neymar. Pihak dari PSG sendiri tidak tinggal diam. Mereka juga berusaha memberikan dukungan kepada Lionel Messi, Neymar, dan juga Marco Verratti. Mereka juga mengecam aksi yang dilakukan oleh para supporter Ultras tersebut. PSG menilai bahwa aksi dari para supporter itu sudah kelewat batas. Dalam laman resmi, mereka menuliskan, Paris Saint-Germain sangat mengutuk tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan juga menghina dari sekelompok kecil individu yang terjadi pada hari Rabu. Apapun berbeda pendapat, tidak ada yang membenarkan tindakan tersebut. Klub memberikan dukungan penuh kepada para pemainnya, stafnya, dan juga semua yang menjadi sasaran perilaku memalukan tersebut. Musim ini supporter PSG memang kerap memperlihatkan sikap yang tidak ramah kepada bintangnya sendiri. Neymar dan juga Messi kerap banget nih disoraki di lapangan. Kontrak Messi di Paris Saint-Germain sendiri akan habis akhir musim nanti, dan kabarnya tidak akan diperpanjang. Sementara Neymar itu juga santer dirumorkan bakal hengkang, meskipun masih terikat sampai tahun 2025. Lantas gimana nih ke depannya? Akankah Neymar sama Messi tetap berada di PSG atau mereka akan segera hengkang? Bagaimanakah opini kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk pihak PSG sendiri sebelumnya sempat geger nih dikarenakan Lionel Messi. Hal itu berkaitan dengan kunjungan Messi ke Arab Saudi. PSG disebut kecewa dengan aksi Messi yang pergi ke Arab Saudi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada klub, sampai dia harus absen dari sesi latihan. Dan menurut laporan Le Kive, PSG tidak memberikan izin terakhir bagi Messi melakukan perjalanan tersebut. Manajer Christophe Galtier dan juga Direktur Luis Campos pun tidak tahu mengenai Messi yang pergi ke Arab Saudi. Atas kelakuannya itu PSG dibuat panas. Tidak hanya di level para petinggi, tetapi juga di ruang ganti. Beberapa pemain dilaporkan tidak senang dengan Messi yang meninggalkan sesi latihan. Dalam laporan itu juga dijelaskan bahwa Messi pergi ke Arab Saudi bukan dalam rangka liburan. Ia dan keluarganya pergi untuk memenuhi sebuah undangan. Undangan itu ditawarkan langsung nih dari pihak Arab Saudi. Dan itu juga menjadi bagian dari tugasnya Messi sebagai duta pariwisata Arab Saudi. Messi kemudian diajak berkeliling ke tempat-tempat wisata bagi turis sembari mempromosikannya. Laporan ESPN mengungkapkan rencana itu telah disampaikan secara detail kepada Galtier dan juga Luis Campos. Messi pun meminta izin untuk menghadiri undangan tersebut. Pada awal sih untuk Galtier sama Luis Campos oke-oke saja. Mereka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Namun ada syaratnya nih. Messi diizinkan pergi selama tidak meninggalkan latihan. Nah ini yang menjadi masalah dikarenakan Messi terbang ke Arab Saudi tanpa meminta izin lagi dan akhirnya bolos di sesi latihan. Jadi permintaan izin dari Messi disampaikan sebelum laga melawan Lorient. Galtier dan juga Luis Campos memberikan lampu hijau karena memang rencananya tim akan diliburkan selama 2 hari. Jadi tidak ada masalah bagi Messi untuk bepergian. Dan jatah liburan tersebut hanya akan diberikan jika Paris Saint-Germain menang atas Lorient. Seperti yang diketahui, PSG justru kalah nih dari Lorient. Hasil inilah yang membuat para pemain harus langsung berlatih keesokan harinya. Namun untuk Messi, bukannya keberatan hasil buruk yang diperoleh PSG, ia justru tetap terbang nih ke Arab Saudi. PSG pun marah dengan keputusan pemainnya tersebut. Dalam laporan yang sama,
PSG juga akan memberikan sanksi atas kelakuannya Messi. Messi disebut terkena skorsing selama 2 pekan. Ia tidak boleh berlatih dan tentu saja tidak boleh bermain untuk PSG dalam kurun waktu tersebut. PSG juga memberikan sanksi finansial nih. Mereka disebutkan tidak akan membayarkan gaji Messi selama 2 pekan. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang dilema yang menyerang Harry Kane. Pilih bertahan atau meninggalkan Tottenham Hotspur. Striker andalan Spurs yakni Harry Kane sedang diserang dilema terkait bagaimana masa depannya. Kane dihadapkan pilihan untuk bertahan di Spurs atau pindah ke tim lain di bursa transfer musim panas mendatang. Dilema Kane hadir setelah banyak orang menyarankan penyerang timnas Inggris tersebut untuk pergi saja dari Spurs. Bukan tanpa alasan, orang-orang menyarankan Kane untuk hengkang demi meraih trofi perdana sepanjang karirnya. Salah satu orang itu adalah mantan pemain Spurs yakni Frédéric Kanouté yang menyarankan Kane untuk segera pergi. Kanouté melihat bahwa musim panas mendatang sebagai momentum pas bagi Kane untuk pergi mencari tim baru. Meskipun demikian, Kanouté memahami bahwa Kane pasti akan kebingungan untuk menentukan nasibnya tersebut. Salah satu alasan mengapa Kane tidak kunjung pergi dari Spurs adalah kecintaan para fans. Kanouté melihat bahwa rasa cinta yang besar dari para fans membuat Kane berat hati untuk meninggalkan Tottenham Hotspur. Para fans tentu saja akan kecewa jika Kane memutuskan pergi dari Spurs setelah 1 dekade bertahan. Terlebih, Kane selalu tampil memuaskan nih bagi para fans dengan gol-gol yang sudah dicetaknya di setiap musim. Kanouté kembali mengatakan, "Saya tidak dapat berbicara atas namanya, tetapi jelas para penggemar akan sangat kecewa jika dia meninggalkan klub karena dia adalah pemain yang luar biasa." Pertimbangan terbesar Kane untuk hengkang dari Spurs yakni mereka tidak kunjung memberikan trofi kepadanya. Padahal Harry Kane selalu tampil baik di setiap musim dengan total 275 gol di seluruh kompetisi. Terlebih Harry Kane juga mendapatkan banyak godaan nih dari tim top Eropa yang langganan trofi setiap musim. Kita sebut saja ada Bayern Munchen sampai Manchester United. Godaan meraih trofi perdana tentu akan menjadi pertimbangan terbesar Harry Kane untuk melepas cinta dari para penggemar. Selama bermain di Spurs, Kane sendiri sudah mengantongi beberapa gelar individual, seperti meraih 3 kali top skor Premier League, 2 kali meraih penghargaan sebagai pemain terbaik timnas Inggris, hingga mendapatkan penghargaan sebagai top skor Piala Dunia 2018. Manchester United di sisi lain masih terus mengupayakan kedatangan Harry Kane ke Old Trafford. Jika berhasil mendapatkan penyerang Tottenham itu, MU berpotensi mengalami perubahan formasi dasar. Sejak ditangani oleh Erik ten Hag pada awal musim 2022-2023, MU cenderung bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Yaps, hanya ada satu penyerang tengah yang dipasang oleh Erik ten Hag. Bukan tidak mungkin formasi dasar MU akan berubah di musim depan. Dari yang hanya pakai satu penyerang, bisa saja mereka nanti akan memakai 2 penyerang tengah. Menurut laporan dari The Telegraph, kemungkinan itu mencuat dikarenakan Kane kemungkinan akan diduetkan dengan Marcus Rashford. Dua pemain ini juga bisa ditempatkan sebagai ujung tombak tim. Menduetkan Kane dengan Rashford juga bukan jadi sesuatu yang baru. Di timnas Inggris mereka sudah cukup sering nih bermain bersama. Fakta itulah yang memberikan ide bagi Erik ten Hag. Ia cukup senang untuk mencoba formasi 2 penyerang dengan Harry Kane dan juga Rashford ditempatkan di depan. Untuk bisa mewujudkan ide itu, tentu saja MU harus menebus Kane terlebih dahulu dari Tottenham. Hingga saat ini, Tottenham masih hanya mau melepas pemain berusia 29 tahun itu dengan mahar 100 juta pound sterling. Rashford sendiri sebenarnya lebih natural saat dipasangkan di sayap kiri. Namun sejak kepergian Cristiano Ronaldo pada November 2022 lalu, Rashford lumayan sering dimainkan di posisi penyerang tengah. Di posisi itu, Rashford memang tidak seluas saat ditempatkan di sayap, meskipun penampilannya memang tidak buruk-buruk amat. Kebetulan Rashford juga dikabarkan akan segera menekan kontrak baru di Manchester United. Jadi impian menduetkan Kane dan juga Rashford di musim depan sangatlah mungkin untuk dapat terwujud. Harus diakui bahwa bermain dengan 2 penyerang bukan hal yang biasa di Manchester United. Selain formasi 4-4-2 milik Sir Alex Ferguson dan juga 3-5-2 milik Louis van Gaal, MU cenderung bermain dengan 1 penyerang saja. Bahkan di saat ada Anthony Martial dan juga Cristiano Ronaldo, MU tetap memainkan 1 penyerang saja, yang berarti harus ada 1 penyerang yang nantinya akan istirahat di bangku cadangan. Lantas gimana nih ke depannya? Akankah Harry Kane meninggalkan Tottenham Hotspur dan juga mungkin pindah ke Manchester United? Bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sebagaimana informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube iMoinit. Setiap harinya nih brother, kita akan terus update perkembangan informasinya. Baik itu seputar fakta-fakta menarik, informasi mengenai klub favorit kalian dan juga bahkan pemain-pemain favorit kalian. Jadi tunggu apa lagi? Buruan subscribe channel YouTube iMoinit sekarang juga. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.